Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa biqudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأراضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita tetap berada dalam keadaan istiqamah di jalan Allah. Kita tetap dalam keadaan iman dan Islam dan kita berharap semoga hidayah kebaikan ini senantiasa Allah kekalkan hingga akhir hayat kita kelak. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Rasul yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada subuh kali ini akan membahas seputar doa, bahwa doa kita ini tidak ada yang sia-sia. Kenapa begitu penting berbicara tentang doa? Ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah puasa bulan suci Ramadan, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sampai di ujungnya, ternyata di situ ada ayat yang bukan tentang ibadah puasa. Ada ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah ayat ini nanti ditutup dengan ayat tentang puasa, uhilla lakum lailatas shiyam. Artinya ada sesuatu yang menarik dibahas, bahwa ketika Allah berbicara tentang kewajiban berpuasa pada bulan suci Ramadan, terselip di situ ada masalah tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini kata para ulama memberikan penjelasan bahwasanya posisi orang yang tengah berpuasa, kondisi orang-orang yang tengah menahan haus, lapar, ya, itu kondisi yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi penghambaan yang tulus kepada Allah. Karena itu waktu dan tempat, kemudian kondisi yang mustajab
adalah kondisi di mana seseorang paling dekat dengan Allah. Itulah puasa. Karena itu pada bulan suci Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat hadis dijelaskan lis-shaim da'watun mustajabatun 'inda fitrihi. Orang yang berpuasa itu ada doa yang mustajab ketika dia berbuka puasa. Ini penjelasan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ada lagi hadis yang menjelaskan salasu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Apa itu? 1 doa imam al-adil, imam yang adil. Kemudian doa al-mazlum, orang yang terzalimi. Dan doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Doa us-shaim hatta yuftir. Di sini para ulama menjelaskan hadis doa us-shaim hatta yuftir ini menunjukkan keseharian seorang muslim yang berpuasa itu dari semenjak dia sahur sampai sahur lagi, waktu-waktunya mustajab. Tidak hanya sekedar ketika berbuka puasa, tetapi semua waktunya selama bulan suci Ramadan ini. Hatta di situ bukan berarti sampai, ya. Maksudnya berkesinambungan. Selama dia berpuasa, maka doa-doanya akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam harinya pun tetap diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik lagi dalam ayat di atas, dalam surah Al-Baqarah 186 ini Bapak Ibu, ada yang tidak biasa ketika Rasulullah ditanya. Dalam Al-Quran kita banyak membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Setiap selesai yas'alunaka ada kata-kata qul, katakan wahai Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Nah, berbeda dengan ayat yang kita baca ini, wa idza sa'alaka ibadi, di situ tidak ada kata-kata qul, katakan wahai Muhammad saya dekat, tidak ada. Ya. Tapi langsung kalimatnya fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan apa sebetulnya rahasia kenapa tidak ada kata-kata qul di situ, katakan wahai Muhammad. Di antara faedah dan rahasianya, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan bahwasanya dalam berdoa kita tersebut, ya, tidak harus dihalangi dengan yang lain, sehingga dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus. Artinya apa? Tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, langsung. Ya. Berbeda dengan keyakinan lainnya yang harus memiliki perantara. Kalau tidak akan sampai. Nah, artinya di sini apa? Artinya Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah sangat dekat, Allah Maha mendengar apa-apa yang kita panjatkan kepadanya. Nah, ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita bahwasanya kesempurnaan ibadah puasa yang kita kerjakan
itu harus diisi dengan doa-doa, diisi dengan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa di dalam terminologi agama kita itu dibagi dua, Bapak Ibu. Ada doaul sana. Doaul sana. Doaul sana itu artinya doa yang isinya pujian kepada Allah. Doaul ibadati wassana. Jadi doa kita itu terbagi dua. Ada doa yang memang ibadah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, doaul mas'alati wat talabi war raja. Doa yang memang kita mengharapkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya ini itu diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku akan jawab, akan aku kabulkan. Lanjut ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan mereka, orang-orang yang istikbar, sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, mereka akan Allah masukkan ke dalam siksa api neraka. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bermohon, bermunajah kepada Allah. Dan orang-orang yang enggan menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah dikategorikan orang-orang yang sombong. Yastakbiruna an ibadati. Karena itu salah satu nama lain dari doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lain disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam redaksi lain disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati dari ibadah. Kenapa? Karena dalam doa itu kita menunjukkan ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang tidak mau berdoa kepada Allah, bermunajat, bermohon kepada Allah, baik doaul ibadah wasana, baik itu memuji Allah atau memang memohon, meminta kepada Allah, maka mereka itu digolongkan orang-orang yang istikbar, orang-orang yang sombong. Boleh jadi karena kegiatannya, bisnisnya, kerjaannya sudah bagus, akhirnya tidak mau berdoa kepada Allah. Padahal fungsi doa itu sendiri melengkapi, menyempurnakan ikhtiar kita sebagai manusia. Memang kita butuh orang yang profesional, kerja keras butuh. Tetapi kita juga butuh keberkahan dari rizki, dari perbuatan, dari amal yang kita kerjakan itu. Maka disitulah fungsi doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis lain menyebutkan, kata Rasul, yang artinya barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdabullahu alaihi, Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Dan tanda-tanda Allah membukakan pintu rahmat kepada seseorang disebutkan dalam sebuah riwayat, man futihalahu babal mas'alati futihalahu babal ijabati awar rahmati. Barang siapa yang Allah bukakan pintu untuk meminta, jadi untuk meminta, untuk berdoa, itu bukti bahwa mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ijabah, Allah akan kabulkan. Makanya Umar bin Khattab atau salafus saleh yang lainnya sering mengatakan, yang lebih kami takutkan adalah ketika kami tidak bisa berdoa,
bukan masalah diijabah atau tidak doa kami. Yang paling kami takutkan adalah ketika kami tidak diberikan kemampuan, keinginan untuk berdoa. Itu yang paling kami takutkan dibanding diijabah, dikabulkan atau tidak doa-doa kami. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan doa di dalam ayat-ayat puasa ini sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menyempurnakan kehambaan kita ini dengan mengharap hanya kepada. Lihatlah tangan kita menengadah seperti pengemis. Tampakkan bahwa kita itu memang mengemis, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa angkuh dan sombong di hadapan Allah sehingga Allah akan murka. Walaupun boleh jadi fasilitas duniawi kita miliki, tapi di situ Allah inginkan kepada kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, banyak orang yang sudah berdoa kemudian berhenti berdoa dengan alasan tadi, doanya tidak dikabulkan. Sudah bosan Ustaz berdoa bertahun-tahun belum juga dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya berhenti berdoa, merasa bosan ya, sehingga tidak mau lagi berdoa. Nah, dalam pandangan agama kita terkait doa ini, sesungguhnya tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang kita panjatkan itu sia-sia selama dua catatannya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, kata Rasul, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, "yada'u bida'watin," berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim," yang di dalam doa itu tidak ada dosa. Apakah ada orang yang berdoa tetapi isinya dosa? Boleh jadi ada. Doa di dalamnya berisikan kebencian. Doa di dalamnya berisikan umpatan atau laknat. Nah, itu doa di dalamnya ada isim, ada dosa dan ada qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim. Nah, ketika doa seseorang bersih, terlepas dari dosa dan pemutusan tali silaturahim, kata Rasul, dia akan mendapatkan, orang yang berdoa itu akan mendapatkan minimal salah satu dari tiga hal. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala langsung ijabah doa-doanya. Allah kabulkan doa-doa kita tersebut. Itu yang pertama. Dan itu tidak sedikit sudah kita rasakan ketika kita berdoa, subhanallah, Allah kabulkan. Kadang-kadang doa kita sedikit tetapi Allah kabulkan berlipat ganda dari apa yang kita minta tersebut. Dan itu fakta yang sudah kita rasakan. Jadi ada doa-doa kita yang Allah langsung kabulkan. Nah, itu. Kalau kita membaca sirah sejarah para sahabat yang doa-doanya mustajab, itu luar biasa, Pak. Dan kita ini sebetulnya kepengen doa-doa kita mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita bandingkan Bapak Ibu, bagaimana dengan doa-doa para sahabat yang dulu mustajab doanya itu? Apakah hanya untuk duniawi ataukah berbeda dengan kita cara mereka memandang doa itu? Saya kisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat yang luar biasa istimewanya yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an di hadapan Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Rasulullah mengetuk pintu rumah Ubay bin Ka'ab. "Wahai Ubay," kata Ubay, "Ya Rasulullah, mestinya aku yang datang ke rumahmu." Rasulullah mengatakan, Amaronillah, Allah memerintahkanku an aqra'a alaikal Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an di hadapanmu. Dalam hadis yang lain, an aqra' lam yakunil ladzina kafaru, membaca surah Al-Bayyinah di hadapanmu. Ubay bin Ka'ab termenung dia, "Ya Rasulullah, apakah benar Allah menyebut namaku di sisinya, bukan nama sahabat-sahabat lain?" Rasulullah katakan, "Iya, namamu disebut dan nasabmu pun disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak terjadi dengan sahabat-sahabat lainnya." Nah, sahabat Rasulullah SAW ini, Ubay bin Ka'ab ini mustajabud doa, doanya mustajab. Tapi mari kita lihat apa yang beliau doakan. Sebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika ada orang yang demam datang kepada Rasulullah. Lalu Ubay bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sakitnya orang ini akan menghapuskan dosa-dosanya?" "Ya," kata Rasul. "Bahkan hatta syauka yushakkuha, sampai duri yang menyentuh tubuhnya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya." Lalu Ubay berdoa. Makna doanya itu, "Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk Engkau berikan aku sakit demam panas sampai matiku nanti. Tetapi ya Allah, aku berharap sakitku tersebut tidak membuatku lalai dalam beribadah, tidak lalai dalam sholat, tidak lalai dalam melaksanakan ibadah haji dan seterusnya." Ternyata dikabulkan Bapak Ibu doa beliau. Doa beliau ini dikabulkan. Apa doanya? Bukan minta sehat, bukan minta kaya, bukan minta pangkat jabatan, tapi doanya minta apa tadi? Minta sakit, demam, panas sampai dia menemui ajalnya. Apa rahasianya kata para ulama, Bapak Ibu? Ubay bin Ka'ab mengajarkan kepada kita bahwasanya ibarat taksi mobil taksi itu punya argo. Dia kepengin argo takfiruz zunub, penghapus dosa itu terus berjalan selama dia hidup. Jadi selama dia hidup terus, ketika dia merasa sakit, berguguran dosa-dosanya, terhapuskan dosa dan kesalahannya. Dia kepengen itu Bapak Ibu, kepengen penghapusan dosa berjalan, kemudian ibadah yang dia kerjakan pun berjalan. Dua sisi yang dia inginkan. Penghapusan dosa berjalan, kenapa? Karena dia selalu dalam kondisi sakit tadi. Dan kondisi kedua, argo kebaikannya terus bergerak juga. Dua sisi, ketaatan, kemudian musibah, bencana, sakit tadi, yang diharapkan Allah hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Karena itu dalam beberapa riwayat disebutkan oleh para sahabat, ternyata ketika mereka bersentuhan saja dengan Ubay bin Ka'ab ini terasa panas, ya, panas. Tetapi panasnya tetap membuatnya masih bisa sholat, masih bisa ya, melakukan ibadah-ibadah lainnya. Walaupun itu memang mengganggu beliau, tapi dengan itu beliau ingin supaya ya, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sahabat yang mustajabud doa, doanya diijabah oleh Allah, tetapi boleh jadi cara dan yang dia pinta itu berbeda dengan orang kebanyakan. Itu baru yang pertama ya. Jadi doa kita ini boleh jadi langsung Allah ijabah.
langsung Allah kabulkan. Yang kedua, Bapak Ibu, sekian banyak doa-doa yang kita panjatkan ini, kata Rasul, boleh jadi Allah yudakhirahullah, Allah simpan, Allah sengaja siapkan. Untuk apa? Untuk hari akhirat, untuk hari kiamat kelak. Modal kita nanti pada hari kiamat. Karena dalam riwayat lain disebutkan ada diskusi antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya si hamba mengatakan, ya Allah, ini catatan amal ini salah, sepertinya bukan milikku ya Allah. Kenapa, kata Allah? Di dalamnya ada haji ya Allah, ada umroh, ada sedekah. Padahal aku sampai wafatku aku belum sempat haji, belum sempat umroh, belum sempat banyak sedekah. Lalu Allah ingatkan, wahai hambaku, itu bukumu, catatan kebaikanmu tidak salah kasih, tidak salah catat malaikat-malaikatku. Lalu bagaimana dengan yang tidak aku kerjakan ini ya Allah? Wahai hambaku, bukankah dulu di sebuah tempat, di waktu tertentu itu, engkau dengan tulus berdoa kepadaku, bermunajah kepadaku, memohon kepadaku. Apakah sudah aku kabulkan doa-doamu itu? Belum ya Allah. Saat ini aku kabulkan, kata Allah. Allah kabulkan. Allah jadikan doa-doanya sebagai simpanan pahala amal kebaikan untuk di akhirat kelak. Lalu orang itu mengatakan, oh sekiranya semua doa-doa di dunia kemarin tidak engkau kabulkan ya Allah, engkau kabulkan saja di akhirat ini. Kenapa? Karena ahwalul akhirah, ketakutan-ketakutan akhirat itu membutuhkan modal yang banyak. Jadi doa yang kita panjatkan Bapak Ibu, itu akan menjadi tabungan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Nah yang ketiga, imma ayyusrifa anhu su' bimisliha. Boleh jadi Allah tidak langsung kabulkan, bisa jadi bukan simpanan kebaikan kita di akhirat. Tetapi yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, menyelamatkan kita yang berdoa dari musibah bala bencana yang semisal, setimpal dengan doa yang kita panjatkan tersebut. Dan itu rahasia Allah. Betapa banyak Bapak Ibu secara logika seseorang bisa kena bencana, bisa kena malapetaka, tetapi Allah selamatkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Wallahu a'lam, bisa jadi karena doa-doa yang dia panjatkan. Memohon harta yang banyak, rizki yang melimpah, belum Allah kasih, tetapi Allah selamatkan dari bala bencana, malapetaka, yang kalau itu dihitung sama dengan doa yang dia panjatkan tadi. Nah, jadi yang ketiga, Allah selamatkan seseorang dari bala bencana ya dengan doa-doa yang dia panjatkan tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, yang ketiga ini berbeda redaksinya. Redaksinya, doa-doa yang dipanjatkan itu akan menjadi kafaratuz dzunub, akan menjadi penebus-penebus dosa kita. Ya. Jadi dalam redaksi lain, dia akan menjadi penebus dosa dan kesalahan kita di akhirat kelak. Nah, dari sini dapat kita fahami bahwasanya tidak ada doa yang sia-sia yang kita panjatkan ini. Selama kita berdoanya ikhlas kepada Allah, kemudian selama di dalam doa itu tidak ada pemutusan tali silaturahim, tidak ada dosa dan maksiat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada kita dari doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Nah, bulan suci Ramadan ini kesempatan emas bagi kita semuanya untuk berdoa untuk kita sendiri. Boleh jadi secara manusiawi sudah lengkap kita,
Tapi doa kita itu masih penting untuk anak keturunan kita. Masih dibutuhkan untuk doa semua saudara kita sesama muslim. Masih butuh doa untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Artinya apa? Artinya masih banyak hal yang bisa kita doakan. Mendoakan saudara kita, keluarga kita, itu pun juga penting. Di samping mendoakan untuk diri kita sendiri. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga kita diajarkan adab dan etikanya. Diajarkan apa saja yang membuat doa-doa kita terhijab, tertutup sehingga tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya kira sudah banyak kita dengar, sudah banyak diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana agar doa-doa kita ini mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berdoa itu hendaknya kita ikhlas karena Allah. Hendaknya apa yang kita pakai, kita gunakan, kita konsumsi itu betul-betul dari yang halal. Hadis yang sudah kita hafal ya, tentang seorang musafir yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ya, dalam kondisi yang lusuh lecek ya. Kemudian dia mengangkat tangannya berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Tapi kata Rasul, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram." Ya. Makannya, minumnya, wa ghudhiya bil haram, semua yang dia pakai itu haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, maka doa kita itu harus betul-betul kita yakini Allah akan kabulkan. Kalau kita minta kepada manusia boleh jadi kita yakin tidak yakin, tetapi kepada Allah harus 100% yakin. Kata Rasul, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah ya, dalam kondisi kalian itu yakin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Angkat tangan tetapi pikirannya kemana-mana, doanya tidak fokus, maka itu juga bukan adab dan etika dalam berdoa. Berdoalah dengan azam yang kuat. Jangan pernah berdoa, "Ya Allah, sekiranya Engkau mau ngasih aku, kasih ya Allah. Sekiranya tidak mau, tidak usah kasih." Kata Rasul, apabila salah seorang kalian berdoa, "Falyazim al-mas'alah." Azamkan, karena tidak ada orang yang memaksa Allah. Tidak ada orang yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah akan terlaksana. Doa kita juga agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berdoa ketika kita susah. Ketika kita dalam kondisi senang, bahagia, berlimpah rezeki, di situ jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah. Kata Rasul, "Taqarrab ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah." Selalu dekatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian senang, bahagia, rezeki yang banyak. Nanti kondisi kalian susah, sulit, Allah akan ingat, nih suara yang berdoa ini sering didengar oleh malaikat. Malaikat sering, "Wahai malaikat, sepertinya suara ini suara yang sering didengar ketika dia berdoa dalam kondisi senang, bahagia." Lalu Allah akan ijabah doa-doa mereka ketika mereka dalam kondisi sulit. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kita kupas terkait dengan doa-doa kita, di mana doa-doa kita ini insya Allah tidak ada yang sia-sia. Demikian, kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya kira masih ada waktu. Kami persilakan. Silakan Pak Haji.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dikatakan doa yang tidak tertolak itu yaitu doa orang yang teraniaya. Ya. Batasan teraniaya ini seperti apa Pak Ustadz? Iya, karena kadang kita merasa disakiti sedikit sudah teraniaya lalu memaki-maki, mendoakan yang bukan-bukan terhadap orang tersebut. Ya. Tapi mungkin ada yang diajarkan oleh Rasulullah, sebaiknya doa orang yang teraniaya itu seperti apa? Apa mengharapkan dia celaka atau mengharapkan dia segera sadar dan diberi hidayah? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana diceritakan dalam surat Yunus ayat 12 itu Pak Ustadz kan, bahwa ada orang yang ketika dia dalam bahaya, dalam kesempitan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah sambil berbaring, duduk dan berdiri. Tapi ketika Allah lepaskan kedaruratan itu atau bahaya itu, dia lupa kepada Allah. Nah, bagaimana ini karakter seorang muslim seperti ini? Maksud saya itu kan dia sudah ditolong oleh Allah, malah dia semakin jauh dan lupa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah 186 itu kan Allah mengabulkan doa. Ya. Tapi ada syaratnya kan Pak Ustadz, itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya pada hari akhir, yang melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Nah, apakah orang-orang yang tidak dalam kategori ini doanya didengar juga oleh Tuhan? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, batasan seorang itu terzolimi atau tidak terzolimi. Az-zulmu itu, kezoliman itu adalah secara maknanya mengambil hak orang lain. Haknya macam-macam, kehormatankah, ya, nama baiknya kah, atau hartanya, atau fisiknya dan seterusnya. Jadi tingkatannya, selama seseorang itu ya mengambil hak orang lain, maka sudah dikategorikan seseorang itu zolim, dan orang tersebut yang diambil haknya adalah orang yang terzolimi. Dan bagaimana poin dan tingkatannya itu juga tergantung level siapa. Kalau seorang alim, ya, dosanya dengan orang biasa itu beda. Ya. Karena ada ungkapan kesalahan orang-orang dekat itu adalah dosa orang-orang muqarrabin. Jadi semakin orang itu dekat kepada Allah, sedikit saja dia berlaku dosa itu besar kesalahannya. Ya. Beda dengan orang yang memang jahil, ya, ketika dia bersalah, ya level salahnya itu sedikit karena dia jahil. Nah, jahil. Jadi kezoliman yang dimaksud di situ juga nanti sesuai dengan level dan kondisi seseorang tersebut. Dan juga sesuai dengan kadar seseorang itu dizolimi. Tapi secara umum, selama seseorang mengambil hak orang lain, kehormatan, hartanya dan seterusnya, maka itu sudah dikategorikan zolim. Apakah boleh seseorang melaknat? Melaknat itu artinya menyumpahi, ya, atau tidak boleh? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memaafkan dan mendoakan, dan itu diajarkan. Ketika Rasulullah misalnya di Taif diusir, Rasulullah tidak menyumpahi. Bahkan ketika ditawarkan malaikat menghancurkan, menimpakan gunung Ahsyabain, Rasulullah malah berdoa, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik. Tidak malaikat, aku kepengen semoga Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka ini cucu, anak keturunan yang nanti menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Tapi hak seorang yang terzolimi, hak orang yang terzolimi membalas, tapi membalasnya sesuai dengan apa yang dia terima. Atau dia melaknat juga boleh. Karena salah satu di antara doa kunut nazilah itu
mendoakan kehancuran. Ya, sebagaimana kita dalam qunut nazila, dammir a'da'aka, ya Allah hancurkan musuhmu dan seterusnya, ya. Itu. Jadi memang dibolehkan, tetapi pilihan yang terbaik adalah mendoakan kebaikan dan memaafkan. Hak seseorang yang dizolimi membalas, tapi balasnya sesuai dengan kadar yang dia terima itu. Selanjutnya yang kedua tadi mengenai doa-doa yang ya surat Yunus 12 tadi ya, itu memang fitrahnya manusia. Manusia itu seperti itu, sering lupa. Ketika susah ingat, tetapi ketika bahagia lupa. Dan ini Allah menceritakan bagaimana fitrahnya manusia, bahwa kita ini manusia yang lemah dan dhaif, dan kita diingatkan jangan seperti itu, jangan seperti itu. Karena itu kita harus senantiasa ingat Allah dalam kondisi senang. Ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fisyiddah. Dekat Allah, kenal Allah dalam kondisi bahagia, dan nanti Allah akan ingat dalam kondisi kita sulit. Nah, yang terakhir tadi tentang ya bagaimana doa-doa kita diijabah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apakah doa orang-orang yang tidak alim, tidak beribadah, atau bahkan mereka yang tidak beriman diijabah oleh Allah? Boleh jadi Allah ijabah. Bahkan sepertinya Allah memang berikan kepada mereka dunia. Allah berikan kepada mereka dunia, tetapi bukan sebagai kehormatan, itu sebagai hinaan dan sebagai ujian bagi kita yang beriman. Apakah kita terkecoh dengan itu ya sehingga kita melalaikan ibadah, atau malah kita tambah semangat? Ya Allah, tuh orang tidak pernah sholat kok rizkinya lancar, akhirnya kita berhenti sholat. Nah, tidak demikian seorang muslim. Ingat, yang itu adalah istidraj, sengaja Allah berikan, dan bisa jadi kalau dia tidak kembali bertaubat, Allah akan cabut dan Allah timpakan azab kepada mereka. Sekira demikian jawabannya Pak Haji. Masih ada waktu? Oh, silakan. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ya. Nah, ini saya tertarik masalah doa ini. Nah, itu doa tadi ada dua. Ya. Yang pertama doa puji-pujian. Ya. Nah, yang saya belum begitu paham mengenai doa puji-pujian Ustaz. Ya. Nah, misalnya ini kalau salah saya mohon maaf Ustaz. Nah, pertama misalnya kita setelah sholat wajib baik sendiri maupun berjamaah, itu ada dzikirnya Ustaz. Misalnya astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, tapi kadang-kadang tidak dibacakan la ilaha illallah. Nah, ini redaksinya apakah kenapa tidak la ilaha illallah dulu gitu maksud saya. Nah, sedangkan la ilaha illallah ini adalah penghulu segala zikir istilahnya. Nah, dan kalau kita berzikir atau memuji la ilaha illallah, karena ini saya dengar kalau penceramah-ceramah itu bilang kalau kita mati atau kita meninggal dunia itu akan terhapus segala dosa, baik dosa besar, dosa kecil, itu kan akan terhapus. Nah, alangkah sayangnya setelah kita sholat, misalnya sholat berjamaah, tidak membaca zikir la ilaha illallah Ustaz. Ini bagaimana kita memahaminya? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul tadi ada doa ibadah dan doa meminta. Nah, doa ibadah ini pujian-pujian. Bahkan Bapak Ibu dijelaskan dalam sebuah riwayat ya, doa pujian-pujian itu malah pahalanya dikabulkannya lebih berlipat ganda. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, man syaghalathu zikri an mas'alati a'taituhu di'fas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku, memujiku kata Allah, memuliakanku kata Allah, ya, maka aku akan berikan
berlipat ganda dari apa yang dipinta oleh orang yang berdoa. Artinya apa? Artinya kalau di dalam doa kita itu semuanya isinya pujian-pujian. Tidak ada kata-kata ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini. Allah tahu apa yang kita hajatkan dan Allah akan kasih berlipat ganda dari apa yang dipintakan secara langsung. Nah, itu keistimewaan doaul ibadati wassana. Doa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pertanyaan setelah sholat ada zikir dan sebagainya, itu memang betul. Dan Rasulullah memang mengajarkan setelah sholat diawali dengan istighfar. Baru nanti masuk kepada kalimat tauhid seperti yang kita lakukan tadi, astaghfirullahalazim, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku dan seterusnya. Nah, itu lazimnya seperti itu yang kita baca. Dan memang keutamaan membaca kalimat tauhid itu luar biasa, ya. Bahkan hadis-hadis menegaskan, ya, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Karenanya istighfar setelah beribadah itu memang disunahkan. Jadi kenapa istighfar setelah ibadah ini? Supaya kita tetap merasa bahwa kita ini manusia lemah. Boleh jadi dalam solat kita yang tadi kita anggap khusyuk, ada saja yang masih keliru, maka diawali dengan istighfar. Ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zikir selanjutnya dilanjutkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, dan itu memang diajarkan juga oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk membaca kalimat thayyibah, subhanallah, ya, alhamdulillah, Allahu akbar, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selesai sholat. Saya kira demikian jawabannya, Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semoga apa yang kita kupas, kita kaji pada pagi hari ini semakin menambah semangat kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca surah Wal Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.